berhenti ya saudara ya. Pengen terus nyanyi, pengen terus tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Tapi di dalam firman ini juga hadirat Tuhan terus bekerja. Katakan amin. Oke saudara, saya memberikan hari ini tidak berpanjang-panjang adalah don't give up. Say to another, don't give up. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Haleluya. Saudara, kita tidak dipanggil untuk jadi orang-orang yang kalah. Kita dipanggil untuk jadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita tidak ditakdirkan saudara untuk putus di tengah jalan. Tapi kita ditakdirkan bersama dengan Tuhan untuk menyelesaikan dengan baik. Amin saudara. Oke, kita buka dulu sekarang ayatnya. Ibrani 10 ayat 36. Oke, kita baca firman-Nya. Ayat ini menjadi dasar daripada kita. Sebab, saya bacakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu saudara. Jadi kata ketekunan ini saudara sangat berbicara. Sebenarnya ini lanjutan dari waktu saya khotbah tentang doa. Waktu saya membaca tentang Elia berdoa, bagaimana dia berdoa itu dengan gigih, dengan tekun. Ketika Tuhan berkata akan hujan turun, tapi dia berdoa. Waktu dia berdoa saudara, dia tidak langsung lihat hujan langsung besar, tapi dia harus berdoa 7 kali. Bolak-balik dia doa. Dia doanya saudara bukan seperti kita. Dia berduduk saudara. Dan saya praktekkan bagaimana Elia berdoa seperti orang mau melahirkan saudara. Dia berdoa, dia jongkok, kepalanya ditaruh di antara sini saudara. Bayangin coba Anda kalau lakukan tadi di rumah praktek ya saudara. Anda berdoa, kepalanya dimasukin sini dan Anda seperti orang ngeden. Anda travel. Waktu saya lakukan itu saudara. Ternyata doanya dia bukan cuma doa yang biasa. Ini doa yang penuh dengan power. Doa yang penuh dengan kegigihan. Doa yang melihat bahwa apa yang Allah katakan itu terjadi. Dan walaupun dia nabi, dia bisa mendengar suara Tuhan, tetap dia butuh 7 kali untuk berdoa sampai hujan itu turun. Sejak itu kata-kata itu saudara, wow. Kegigihan ini, ketekunan ini perlu kita punya. Kita doa sekali gak dijawab, 2 kali gak jawab, 3 kali marah, 4 kali teriak sama Tuhan, 5 kali gua gak mau ke gereja. Tapi Elia 7 kali dia nonggeng di situ kayak orang mau melahirkan sampai hujan itu turun. Karena dia bisa melihat apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Oleh karena itu dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu saudara. Di kerajaan Allah tidak ada orang-orang yang seperti tahu. No. Anda nanti baca di rumah. Di kitab Wahyu 21 ayat 7 katakan, hanya orang-orang yang menang itu dianggap oleh Allah pada akhirnya anak-anak Allah. Artinya apa saudara? Kita tidak pernah ditakdirkan sekali lagi menjadi orang yang kalah. Kita ditakdirkan menjadi orang yang menang. Hanya orang yang menang bisa bertahan sampai pada akhirnya. Dan itu sudah ada pada Anda dan saya. DNA kemenangan itu ada di dalam saya. Ketika kita lahir baru, kita menerima roh yang membangkitkan Yesus dari antara mati, yang telah mengalahkan maut itu tinggal di dalam kita. Kita bukan menerima roh yang kalah, tapi kita menerima roh Allah yang telah membangkitkan Yesus. Amin saudara. Anda jangan anggap enteng dengan diri kita sendiri. Karena apa yang Tuhan taruh di dalam kita ini begitu dahsyat, begitu hebat. Oleh karena itu, kita sekali lagi saudara, di sorga, orang-orang pahlawan iman, para saksi-saksi saudara, para martir yang mereka dikatakan tidak akan sempurna tanpa kita. Hari ini Anda dengar atau tidak dengar, mereka lagi bersorak-sorai di hadapan kita, mengelilingi kita. Ketika kita berkaca, nanti kita akan masuk ayatnya ya, ini saya akan ngalir aja. Ibrani 12 ayat 1 katakan, itu akan banyak saksi seperti awan. Ketika saya cari kata awan itu apa artinya saudara? Itu kumpulan yang sangat besar, yang penuh sesak. Orang-orang itu pahlawan iman
Waktu tadi nyembah di sini, Tuhan kasih ingat saya siapa? Rasul Paulus, saudara. Memang kita masuk di tahun 2020 ini. Ini adalah tahun yang unik ya saudara. Yang enggak pernah kita harapkan, dan terjadi sesuatu yang sangat hebat saudara. Di mana kita dikurung, di mana kita mengalami karantina, kita mengalami serangan dari yang tidak kelihatan itu saudara. Tapi Anda ketika disenggol langsung bisa pingsan di rumah sakit ya saudara. Ini tahun yang benar-benar gak gampang, tahun yang benar-benar sulit tuh. Tapi ketika tadi Tuhan ngomong, kamu ingat Paulus. Orang selalu berkata, Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih daripada kekuatan kita. Amin? Amin saudara. Tapi di 2 Korintus 1 dikatakan, Paulus mengalami penderitaan. Bahkan dia bilang, aku ini udah seperti orang yang dihukum mati. Artinya apa saudara? Ketika dia pelayanan, ini orang pelayanan saudara, Paulus tuh sangat dahsyat, berapi-api. Kurang apa saudara, dia dekatnya sama Tuhan. Tapi dia mengalami penderitaan, bahkan dia bilang, aku udah seperti mau mati. Tapi once ketika dia merasa seperti udah mau mati, tapi aku melihat, aku punya Allah yang membangkitkan orang mati. Nah saudara, kalau kita mau bertekun di dalam iman kita saudara, kita tidak akan izinkan apa yang hari ini di mata kita, apa yang hari ini menjadi penderitaan kita untuk menghalangi kita. Kita harus bisa di tengah masalah kita harus bisa switch, katakan switch. Rubah. Dari masalahmu, kamu harus bisa lihat siapa Allah. Siapa Allah kita. Sarah itu udah double negatif kali ya. Udah kandungannya apa saudara? Mati karena dia udah tua. Terus kedua apa saudara? Ya mungkin dia udah gak punya kekuatan untuk melahirkan. Tapi ketika satu titik kairos, dia bisa melihat Allah itu yang memberi janji. Itulah Allah yang setia. Jadi saya pelajarin saudara, para pahlawan iman ini mengalami penderitaan yang sangat hebat. Ya saudara, sangat hebat, katakan sangat hebat. Anda kalau baca di Ibrani 11 itu mereka luar biasa penderitaannya. Yet mereka gak akan stop. Karena dia bisa melihat sesuatu yang lebih baik di depan sana. Mereka bisa melihat siapa Allah mereka. Siapa Allah yang mereka sembah. Hal itu gak berbeda dengan kita hari ini saudara. Oke, let's move. Yuk kita langsung aja ya saudara. Di kitab Ibrani saudara, kalau kita lihat Ibrani itu bicara tentang kitab yang ditulis. Saya baca sih gak jelas siapa yang nulis ya. Tapi orang mereka ada yang Paulus lah, ada yang bilang Apolos, ada yang bilang Lukas, whatever lah ya saudara ya. Tapi yang kita lihat Ibrani, kitab Ibrani ditulis yaitu pada saat waktu itu bangsa Yahudi di dalam penderitaan saudara. Mereka dianiaya, mereka benar-benar sedang keadaannya putus asa. Mereka sedang ingin balik. Anda tahu kan kalau penderitaan kita dianiaya, kalau sampai udah pengen balik kayak tadi Paulus sudah pengen mati, artinya udah benar-benar hebat saudara ya. Ketika itu saudara, sang penulis Ibrani ini katakan, di Ibrani 10 katakan, kalau kamu meninggalkan kepercayaanmu, kamu tidak layak. Hari ini pun sama, berita yang sama juga saudara. We don't know what happened. Apa yang akan terjadi tahun 2021 kita nggak tahu, amin. Tapi kita punya Tuhan yang namanya Yesus, kita punya Bapa dan kita punya Roh Kudus yang sudah tahu di depan ada apa. Dan dia tidak pernah lebih kecil dari masalah kita. Dia selalu lebih besar dari masalah kita. Kalau Anda orang yang hobi internet, Tuhan kita lebih hebat daripada internet. Kalau Anda katakan Anda ini milenial, Tuhan kita lebih milenials. Amin. Jadi gak usah takut saudara, kamu punya Tuhan yang dahsyat. Dia pencipta langit dan bumi. Dia bisa melakukan apa aja. Ya dia bisa mendatangkan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang ada bisa menjadi ada tidak ada. Saya kalau lagi hari Kamis kita lagi ngobrol nih saudara. Hari Kamis kita doa, bukan ngobrol sih. Ya sharing. Bicara tentang masalah saudara. Masalah dari saudara, salah satu saudari kita.
makin didengerin. Anda benar ya, kalau lagi cerita orang apalagi masalah penderitaan, masalah problem, kalau kita makin dengerin kita makin gitu kan saudara, makin lemes, makin ini. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, gua lebih besar daripada masalah itu. Aku lebih besar dari masalah itu. Waktu di hari Selasa juga sering kan ngobrol-ngobrol tentang situasi itu. Khususnya tentang internet, makanya Aing ngomong hari ini. Bahwa dia, walaupun internet itu bisa heboh seperti apapun, dia lebih hebat. Dia lebih hebat dari internet. Bahkan Anda lagi tidur, dia datang, dia ngomongin apa yang akan datang. 5 tahun maybe, 10 years akan datang. Wow, saya sih kalau ngomongin tentang Tuhan saudara, luar biasa, amin. Jadi kita, saudara, kalau kita punya kitab Ibrani, kita pelajarin dan kita tahu itu berlaku hari ini. Jangan ada yang menyerah, sekali lagi. Dikatakan kalau di sini saya nggak bikinin ini ya, ayat 38 katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita, katakan kita. 2, 3, kita. Ayat yang ke-39 saya bacakan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Haleluya. Jadi kita ini bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Dan saya percaya hari ini Tuhan melihat Anda yang di sini maupun yang sedang menonton bukan orang-orang yang mengundurkan diri. You are a faithful person. Anda adalah orang yang setia. Katakan amin. Now, bagaimana ya Pris sekarang saya mau setia? Oke, kalau orang yang tekun dulu deh ya, tekun saudara. Saya juga lihat, kalau orang yang tekun saudara, tekun itu bukan pasif. Tekun itu sesuatu yang aktif. Iman kita aktif. Orang yang bertekun saudara, dia ketika ada masalah bukan ini, oh gue serah-serah, aku pasrah Tuhan, biar bom meledak gak apa-apa, terserah Tuhan. Bukan itu loh saudara. Orang yang bertekun, dia punya iman aktif. Orang ini bisa terus mencari. Kalau hari ini saya ada masalah, Tuhan please show me. Tuhan tunjukkan dirimu. Tuhan aku mau melihat engkau. Aku mau melihat engkau. Engkau akan kejar itu Tuhan. Engkau akan cari itu firman. Engkau akan cari persekutuan. Engkau akan cari orang-orang. Karena apa saudara? Ketika Anda mendapatkan Tuhan, you will not stop. Orang yang tekun, orang yang tekun itu saudara, dia sangat gigih. Seperti tadi, apa tuh Elia, 7 kali berdoa, yes okay. 10 kali no problem. Karena kita berdoa bukan kekuatan kita sendiri. Karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus bisa membukakan hal-hal yang kita berdoakan. Makin berdoa makin asik, makin berdoa makin asik, makin berdoa makin dibukakan. Amin saudara. Jadi ketika kita bertekun, sekali lagi iman kita aktif. Iman kita mencari Tuhan saudara. Ya, amin. Jadi orang yang bertekun saudara, dia gak akan mudah menyerah. Dan orang ini akan selalu punya alasan yang kuat untuk apa yang dia kerjakan. Orang yang gak punya alasan kuat saudara di dalam apa yang dia kerjakan, pasti akan berhenti di tengah jalan. Pasti dia akan bosan. Kalau Anda atau saya udah mulai bosan ke gereja, bosan ikut home, bosan untuk bertemu dengan orang-orang seiman, percaya deh, selidikin hatinya. Pasti lagi ada apa? Rubah-rubah kecil. Lagi grogotin itu hati kita. Ini saya ngomong gini karena saya juga alamin saudara. Saya bilang Tuhan kok saya malas ya? What's wrong? Di dalam masa pandemi ini. Jangan pikir hamba-hamba Tuhan tuh strong terus. No. Jangan pikir hamba-hamba Tuhan gak nonton saudara. Sampai ditegur Tuhan. Jadi ketika orang gigi itu punya alasan yang kuat, akhirnya ketika kita cari Tuhan, waktu kita tadi ada yang problem, makanya kita perlu sadar diri saudara. Kadang-kadang kita tuh biarinin, ya udah males dikit gak apa-apa lah minggu depan.
Ikut home dong lu, enggak nanti aja nanti. Ikut home dong lu, besok. Anda tahu gak sih saudara, sebenarnya kita sedang ditipu sama musuh. Karena musuh kerjaannya adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia ingin membinasakan kepercayaan kita sama Tuhan. Caranya gimana saudara? Dia tarik Anda supaya hidup sendiri, keluar dari komunitas. Seperti apa? Areng, kalau areng dikumpulin jadi satu, dibakar, itu areng nyala bersama jadi panas banget. Anda ambil satu areng ini saudara, kamu pikir kamu singkirin, ambil areng satu taruh di sini sendirian. Yang ini ngebakar terus. Yang ini lama-lama makin redup. Itu yang si iblis sedang kerjakan hari ini. Dia bikin kita sibuk, dia bikin hatimu gak pulih, dia bikin kita kecewa sama orang kita, dia bikin dengan segala macam supaya hati kita rusak, supaya hati kita tercemar. Jadi jangan main-main saudara dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Nanti kita akan lihat masuk langsung. Ibrani 12, saya akan bahas tentang ketekunan ini lebih dalam lagi dari Ibrani 12. Haleluya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan dulu. Oke. Karena kita mempunyai banyak saksi, seperti yang tadi katakan ya, banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi yang mengelilingi kita bukan 1-2 orang. Itu banyak banget, katakan banyak pakai bahasa Surabaya. Banyak yang ngumpulin dan dia berkata-kata terus, don't stop, maju terus, ayo maju terus, Tuhan ada bersama kamu. Wow, Roh Kudus lagi beri kamu firman, tangkap itu. Dia lagi pokoknya tolong kita selain Roh Kudus sendiri hidup di dalam kita. Amin. Terus dia bilang apa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba, katakan, dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, sebab bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi saya pengen lihat dikeluarin gambar Anda tanda panahnya. Jadi dari 3 ayat ini kita akan mempelajari tentang kita bisa tekun saudara, katakan tekun. Karena Tuhan yang hidup di dalam kita, roh yang ada pada Yesus sekarang ada dalam kita yang membuat dia bisa tekun menyelesaikan, itu ada di dalam kita. Bukan hanya dalam Yesus, sekarang ada di dalam kita juga. Makanya saya katakan ketika Anda gak percaya, itu benar-benar tidak membuat Allah happy. Allah sedih kalau Anda gak percaya, karena dia udah kasih semuanya yang dia punya kepada kita. Amin. Langsung aja semuanya supaya cepat. Oke, kita lihat saudara. Ini saya kasih gambar pelari. Karena saya lihat memang di Alkitab banyak sekali tentang pertandingan iman kita ini pakai seperti lari saudara. Kita bukan larinya rally sprint, tapi lari maraton. Anda tahu gak sih kata maraton dari mana? Saya pikir cuma nama-nama maraton saudara. Ternyata itu maraton tuh dari bahasa Yunani saudara. Itu orang itu dulu Yunani itu suka melakukan lomba maraton ini. Jadi mereka harus mengatur segala sesuatunya dari awal sampai akhir saudara. Untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi purpose of God. Yang pertama dikatakan Ibrani 12 katakan menanggalkan beban dan dosa saudara. Apa sih beban dan dosa saudara? Nah, kalau kita menanggalkan beban, artinya apa saudara? Kita tanpa sadar seringkali kita mendapat beban. Beban itu apa? Beban itu adalah ketika Anda mencintai dirimu lebih daripada Tuhan. Anda sibuk dengan diri natural kita. Mungkin kalau perempuan-perempuan hari ini ya, millennials, lihat YouTube belajar dandan terus itu sampai 12 jam kali atau berapa jam. Demi penampilannya oke. Atau Anda laki-laki yang demen otomobil, belajarin otomobil terus gitu ya saudara. Sampai akhirnya terbeban, gua kapan bisa beli mobil ini ya?
Waduh, gue mesti kerja lebih keras lagi. Aku harus cari duit lebih banyak lagi. Karena gue lihat teman-teman gue udah pakai naik Ferrari. Nah, saudara, kecintaan kita akan diri kita sendiri, akan apa yang di dunia itu menjadi beban buat kita. Ada satu beban yang Anda harus hati-hati tentang diri kita. Yaitu ketika Anda salah memandang siapa dirimu di dalam Tuhan. Dulu saudara, saya suka fokus yang nomor 3 saudara, destiny. Duh Tuhan, janjimu begini begitu ya Tuhan. Katanya Tuhan mau pakai saya ke bangsa-bangsa. Katanya Tuhan, udah saya fokus, saya udah 50 gocap lebih nih Tuhan. Kapan nih Tuhan? Saya sampai akhirnya tahu gak saudara? Itu menjadi beban buat saya. Karena saya selalu melihat, gue karena kurang ini. Karena saya kurang itu. Saya kurang ini. Saya ngelihat orang begini. Saya melihat orang begitu saudara. Itu menjadi beban. Sadar gak saudara? Sering gak teman-teman yang kayak gitu? Atau bolak-balik sadar akan dosa. Terus Anda sadar akan dosa terus Anda gak akan maju. Justru kita harus sadar siapa kita di dalam Kristus. Saya mau buka satu ayat saudara. Gak apa-apa ya kalau gak habis juga ya. 2 Korintus 5 ayat 16. Mungkin gak ada, saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak lagi menilai, mengevaluasi seseorang pun juga pun menurut ukuran manusia. 2 Korintus 5 ayat 16. Artinya apa saudara? Kita harus belajar mengevaluasi diri kita dari siapa kita di dalam Kristus. Kita enggak mengevaluasi diri kita lagi, ini kan seolah-olah orang lain termasuk diri kita saudara. Kita tidak mengevaluasi diri kita lagi menurut ukuran daging atau menurut tampilan luar atau menurut standar-standar dunia atau nilai-nilai dunia. Katakan amin. Kalau kita punya teman, itu lagi kita udah tahu banget dia ini orang anak Tuhan. Waktu dia sedang ada problem, don't judge him apa yang Anda lihat secara natural. Apa yang saya lakukan, terutama yang saya paling aktif pakai ayat ini adalah untuk saya mendoakan anak saya. Saya bilang Tuhan, mereka adalah murid-muridmu Tuhan. Besarlah kesejahteraan mereka. Mereka dipenuhi hati, mereka dengan lapar dan haus akan Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Walaupun dengan mata jasmani itu tidak sama. Tapi saya tidak memandang mereka dengan mata fisik saya. Saya akan terus push, saya akan terus fight. Walaupun bukan berarti saya diam aja, enggak. Saya perlu hikmat dari Tuhan bagaimana kapan saya harus ngomong, kapan saya harus diam, kapan saya harus push mereka. Tapi saya belajar melihat mereka, tidak menilai mereka dari fisik mereka, dari standar dunia ini. Amin. Yang kedua, kita harus menanggalkan dosa. Dosa ini apa saudara? Dosa yang paling kuat di dalam kita, ketekunan ini yang membuat kita stop di dalam pertandingan iman kita adalah ketidakpercayaan dan meragukan janji Tuhan. Ketidakpercayaan ini saudara punya kuasa untuk menghentikan Anda berjalan di tempat. Ketidakpercayaan ini bukan berarti Anda tidak punya iman. Tapi ketika Anda mulai menerima masukan dari luar, mulai menerima orang-orang yang berbicara negatif, mulai menerima, lu ngapain udah percaya Tuhan, norak lu emang pendeta, emang lu mesti hidup kudus hari ini, gak capek apa-apa loh. Ketika Anda mulai masukin hal-hal yang bertolak dengan firman Tuhan dan Anda mulai percaya itu sebagai kebenaran, ketidakpercayaan mulai ada. Iman tetap. Karena iman itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi pada saat Anda mulai menerima hal-hal yang menentang pengenalan akan Tuhan, ketidakpercayaan mulai ada di dalam kita. Emang doa-doa terus bisa? Kerja dong. Membaca firman terus tiap hari emang bisa jadi. Emang turunin hujan. Bisa roti bisa datang di meja. Doa mah belakangan. Kalau kamu ada waktu. Baca firman belakangan. Ibadah ya udah lalu gak usah terlalu ekstrim. Apalagi sekarang nonton online. Lu bisa lihat YouTube siapa aja kok.
Tahu saudara, Anda sedang ditarik oleh dunia ini untuk tidak setia. Anda tidak akan bisa dibangun ketika Anda seperti pohon. Hari ini ditanam di pohon A, baru tumbuh dikit cabut, pindahin ke pot B. Wah, gue yang ini gue gak suka nih, yang ini nyindir-nyindir terus. Pindah ke pot C. Anda tahu saudara, coba aja di rumah punya pohon dipindah-pindahin terus, kalau gak dia mati. Ketidakpercayaan Anda harus hati-hati. Saya gak akan dalemin, nanti ada yang lain. Yang ketiga, oh no. Ya yang kedua, mata tertuju kepada Yesus. Saya akan stop pokoknya apa aja kalau udah selesai waktunya. Mata yang tertuju kepada Yesus saudara. Untuk kita bisa bertekun, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Saya akan menceritakan tentang Kaleb saudara. Ini adalah salah satu pahlawan iman favorit saya. Karena dia umur 75, kekuatannya tetap 45. Dan waktu dia 85 dia bisa berkata kepada Tuhan, give me that mountain. Berikan tanah yang Musa janjikan kepada aku. Waktu dia umur 85 saudara. Saya selalu berkata kepada Tuhan, God, even now I am 50 more. Kekuatanku seperti umur 33. Itu iman loh saudara. Kalau Tuhan bisa melakukan untuk namanya Kaleb, dia juga bisa melakukan untuk kita. Makanya orang yang cepat tua adalah orang yang berpikir tua. Because karena kita melihat, waktu Anda lihat, saya suka bilang mbak saya. Mbaknya selalu bilang, mbak saya baru umur 40-an saudara. Dia bilang gini, non saya kan udah tua. What? Kamu umur berapa mbak? 40-an. Kamu udah tua, pantesan kamu cepat tua. Saya bilang, kamu berpikir makin cepat tua, tubuhmu akan ngikutin apa yang kamu percaya. Aku suka Kaleb, kenapa? Dia bisa punya kekuatan untuk bertekun. Saudara, dia tuh sebenarnya bisa masuk sama Yosua berdua doang saudara ya, sama Musa mungkin bertiga. 11 hari langsung masuk ke tanah Kanaan. Karena dia percaya itu janji Tuhan, tanah yang Tuhan berikan itu tengah penuh dengan madu dan susu. Dia percaya, dia gak percaya 10 pengintai, tapi dia percaya, dia bilang apa yang Allah katakan itu benar saudara. Bisa 11 hari. Tapi karena gerombolan yang lain gak percaya, dia ikut masuk ke dalam 40 tahun perjalanan di padang gurun. Anda lihat gak betapa ketekunannya, dia bisa komplain gak? Tuhan aku kan udah percaya. Why? Kenapa gue mesti ikutin sama orang pemberontak ini masuk di padang gurun, panas-panasan, bolak-balik harus ngangkat tenda, turunin tenda. Anda bisa pikir gak? Tapi dia bertekun. Dia bisa lihat bahwa apa yang Tuhan berikan itu, this is benar-benar dahsyat. Tanah ini, wah luar biasa. It's not about the tanah, bukan tentang tanahnya. Karena Allah muji mereka. Kaleb memiliki jiwa yang berbeda. Dia mengikuti aku dengan segenap hatinya. Saya bayangin gak saudara, kalau kita seperti Kaleb, we already believe, kita percaya. Tapi ya, karena bersama-sama kita harus masuk ke dalam padang gurun 40 tahun. Anda lihat, kenapa saudara dia bisa kuat? Karena dia bisa melihat Tuhan itu benar-benar setia. Dia bisa melihat perkataan Tuhan itu bisa dipercaya. Bilangan 23 katakan, Allah itu tidak bisa berdusta. Apa yang dia ngomong saudara, apa yang Tuhan lepaskan, dia tidak pernah jilat lidahnya sendiri kalau orang peribahasa. Dia selalu katakan dan dia pasti lakukan. Do you have belief seperti itu saudara? Apakah Anda bisa percaya apa yang Tuhan katakan itu adalah ya dan amin? Bukan tentang seberapa besar iman kita, tapi seberapa besar Tuhan yang Anda sembah. Semakin Anda bisa lihat Allah yang kita sembah,
itu begitu baik. Dia besar, penuh kuasa, tidak pernah kekurangan hikmat, tidak pernah berdusta. Dan selalu hatinya untuk kita, gak pernah curigaan saudara. Karena dia adalah Bapa yang baik buat kita. Semakin Anda bisa melihat siapa Allahmu, engkau akan memiliki iman yang semakin kuat. Yes, no, I don't want to stop. Karena aku tahu yang berjalan siapa yang memberikan hidup ini. Ketika Anda mulai ragu, switch. Mulai pandang siapa Tuhanmu. Pada satu waktu saudara, di dalam masa season COVID ini, saya ini ya sama Pak Lewi mungkin hampir sama, beda-beda tipis lah ya. Saya tuh orang yang senang bergaul, senang kita ngobrol-ngobrol. Ada satu titik saudara, saya merasa kayak lonely. Saya merasa kayak aduh gimana ya Tuhan, kok ini COVID ini gimana nih gitu loh saudara. Saya mulai terus tiap pagi saya cari Tuhan. Saya bilang Tuhan, aku selalu jujur ya sama Tuhan. Saya selalu bilang Tuhan, kok I feel ya kayak orang gak punya teman. Aku merasa kok kayaknya saya berjalan sendiri. Tahu gak sih saudara, Kaleb, Musa, mungkin Yosua. Juga ketika mereka ada di antara kerumunan orang-orang pemberontak itu, saya rasa mereka juga ada rasa kayak gitu. Karena mereka bisa merasa ngerti kan berbeda, bukan kita berbeda sombong, bukan. Kadang-kadang kita ngomong orang gak ngerti. Kadang-kadang kita kasih nasihat orang kayaknya mentalin aja, kayak gitu tuh gak saudara. Saya rasanya kayaknya tapi pagi itu saudara, saya akan berharap ayat ini juga menjadi hidup buat teman-teman. Dia kasih saya ayat ini. Yesaya 46 ayat 4 katakan gini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Waktu saya dapat ayat ini, saya nggak langsung ayat itu langsung dah. Saya cuma ambil waktu. Saya ngebayangin gimana rasanya digendong oleh Tuhan. Saya bilang Tuhan, sekalipun orang meninggalkan aku, tapi Engkau cukup buat aku. Sekalipun orang melupakan, tapi Engkau cukup. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Dan Dia tahu setiap kita. Engkau orangnya kuning kah? Engkau orangnya merah mungkin dominan. Mungkin engkau orang yang sangat detail banget. Atau engkau orang yang sangat tata rapi. Jangan takut. Tuhan sangat tahu berbicara dengan setiap kita menurut personality kita. Makanya jangan suka menghakimi. Ketika orang lain dapat ayat gini, ya gitu aja loh. Justru ayat itu menyelamatkan dia. Sebabnya mungkin tuh kita orang dominan, Tuhan mesti ngomong pergi. Tuhan ngomongnya langsung perintah-perintah terus karena dia orang dominan. Kalau dikasih begitu dia bergerak. Tapi kalau dibilang, aku mengasihi kamu. Apaan sih mengasihi? Karena gak cocok sama personality dia. Oleh karena itu ketika kita mendengarkan oleh dapat firman, oke. Dikatakan we must rejoice. Kenapa? Tuhan ngomong sama dia menurut supaya dia nangkep apa yang Tuhan mau untuk dia. Nah waktu dia bangkit, Tuhan gak akan diemin juga. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Dia akan membawa kita keluar dikit-dikit. Nah ya aku kasih kamu sekarang yang strength dikit. Go ke sana. Orang kuning kan, Tuhan gimana sih gitu kan. Tapi Tuhan bilang go. Oke deh Tuhan, aku jalan. Ngerti kan? Tapi dia mungkin mesti kolok-kolokan dulu sama Tuhan gitu loh. Ya, atau kalau orang yang detail yang orang yang ungu, dia cari dulu. Ini artinya apa ya? Oh Tuhan sudah ngomong begini. Oh oke, yang ini. Sudah dia puas cari, telitiin, analisa, baru dia jalan. Gak apa-apa. Karena Tuhan tahu setiap personalitas kita. Amin. Jadi kita rejoice. Makanya mata tertuju kepada Yesus. Dia tahu banget cara ngomong sama kita. Dan membuat kita yang tadi mau stop, kita akan jalan lagi. Amin.
Yang ketiga, fokus kepada destiny. Saya rasa di gereja ini udah sering banget ya digomongin tentang destiny ya. Saya akan move lagi. Tidak meninggalkan ibadah raya. Yang tadi Pak Lewi doain pagi, nanti Anda baca juga udah tahu lah ya, setiap minggu kita beribadah pasti ada fungsinya. Yang saya mau ngomongin terakhir, persekutuan dalam home. Ibrani 3, yuk kita buka Ibrani ayat yang terakhir. Ibrani 3. Tadi ya saudara, menanggalkan dosa. Salah satu dosa yang paling ditegur adalah ketidakpercayaan. Anda baca di Ibrani 3, ya kita baca nih ya, ayat yang ke-12. Dikatakan gini nih saudara, bangsa Israel kan terkenalnya tidak taat. Dia gak percaya, dia dikatakan orang yang keras hati. Ya, nah kita lihat baca ayatnya. Ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara. Karena ini nulisnya sama bangsa Israel ya saudara Ibrani ini. Waspadalah, katakan waspadalah. Oke. Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Kalau di King James bilang katanya, an evil heart of unbelief. Jadi hati yang jahat karena ketidakpercayaan. Di mata Tuhan, orang yang punya ketidakpercayaan di hatinya itu jahat. Terus dikatakan gini, karena ia murtad dari Allah yang hidup. Artinya gini saudara, ketika ketidakpercayaan udah mulai menguasai kita, kita pasti akan menarik diri. Sedikit demi sedikit menjauhi hadirat Tuhan. Menjauhi persekutuan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mauin tegaskan ketika Anda hari ini males. Mungkin kita udah gak nafsu sama firman, gak kepengen makan, gak kepengen berkumpul sama yang lain. Males ke gereja. Mungkin cek, minta Roh Kudus selidiki hati aku. Oke, jangan-jangan kita lagi menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh daripada kita. Saya ingin ngomong sekali lagi. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Anda bisa gak sih suami istri begini? Kita berdua di kamar nih, di ranjang. Deket gak? Deket ya saudara ya? Tapi dua-duanya main handphone. Yang satu juga. Kita berdua dekat. I'm with my husband. Saya bersama dengan suami saya. Tapi dua-duanya, tapi kita tidak bersama-sama. Bisa nangkep gak saudara? Tapi kita tidak bersama-sama. Karena kita masing-masing sibuk dengan diri kita sendiri. Kita lagi terhubung dengan yang lain. Dia terhubung dengan yang lain. Dan kita tidak terhubung berdua. Dengan Tuhan pun sama saudara. Tuhan bilang I never leave you. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. But you leave me. Bagaimana Anda meninggalkan dia? Ya Anda gak pernah sapa dia. Gak pernah mau denger dia. Kita gak pernah mau jalan sama dia. Dia tinggalin kita gak? Enggak. Kita yang jauh. Tuhan tetap di situ. Ketika Anda disabet sama si yang gak kelihatan itu saudara, tanpa sadar, Anda udah menjauh. Ya maaf ya, saya bukan nuduh orang yang kena COVID dia pasti menjauh. Enggak kok, ada juga orang yang lagi aktif dalam pelayanan, tiba-tiba kena. Nah ayat 13 jawabannya. Nasihatilah seorang akan yang lain. Itu bisa dilakukan di mana saudara? Di home. Dikatakan lagi apa? Seminggu sekali? Oh pas hari Rabu. Kita home ngobrol. Dikatakan di sini apa saudara? Setiap hari. Ini kita perlu belajar hubungan kita di dalam home menjadi orang-orang yang bisa saling menasehati setiap hari. Anda tahu kata nasehati di situ bahasa aslinya apa? Parakaleo. Parakaleo, kalau Roh Kudus dibilangnya apa? Parakletos. Itu dengan kata yang sama. Artinya dengan apa ya? Ini kata kerjanya. Nah yang kita harus bangun saudara di dalam home ini adalah kita perlu saling percaya. Karena saya tahu kita kadang-kadang di home sulit sekali untuk terus terang. Karena masih ada di balik belakangnya
takut dihakimi. Aku malu takut dibilang apa? Dibilang gak tumbuh rohaninya. Padahal di sini guru-guru semua loh. GKS tuh guru-guru semua. Tapi gue kenapa bisa jatuh ya? Saudara, untuk kita bisa membangun hubungan yang luar biasa ini saudara. Kita butuh kejujuran. Karena semua butuh proses. Semua butuh pewahyuan saudara. Kita gak bisa dengan sehati kali ini firmannya saya ngoceh cocot gitu saudara ya, Anda dapat sesuatu mungkin. Tapi kita mungkin butuh orang lain lagi yang masuk. Padahal Tuhan mau ngomongnya A, tapi Tuhan bisa pakai si B ngomong A, dia tambahin dikit-dikit sampai kamu nangkep. Nangkep ya saudara? Kalau kita mau bertekun di dalam iman kita, kita gak bisa sendirian. Kita gak bisa lari sendirian. Kita gak bisa bertanding sendirian. Kita butuh orang-orang yang menyertai kita bersama dengan kita. Saya tutup terakhir. Tuhan yes adalah Allah atas pribadi. Tapi jangan lupa Tuhan juga adalah kepala atas tubuh. Jadi gak pernah kalau ada seorang home ranger berjalan sendirian, jangan-jangan dia sel kanker. Kanker mau sendiri. Tapi kalau dia sel yang bagus, dia butuh sel-sel yang lain. Dia butuh terhubung dengan satu dengan yang lain. Supaya apa? Tubuh ini bisa berjalan dengan sehat, kuat, tidak kekurangan satu apapun. Amin saudara. Jadi don't stop. Jangan Anda berhenti. Jangan saya berhenti. Kalau saya mau berhenti, saya mungkin bisa ngomong sama orang lain. Kok ada masalah ini, saya ada masalah ini, please help me. Saya butuh nasihat orang lain. Ya saya kebetulan saya sama suami ya bisa kalau ada ini ya itu bisa ngomong berdua. Tapi kalau Anda yang mungkin yang gak ada pasangan yang mungkin gak seimbang kerohaniannya, Anda bisa cari yang lain. Teman di home kita. Amen. Oke, jadi hari ini don't stop, don't give up. We will finish, kita akan menyelesaikan pertandingan iman kita. Amin. Bapak yang baik, we thank you. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini Tuhan. Dan kami bukan hanya mau menjadi pelaku, pendengar firman. Kami gak mau Tuhan ditipu dengan seolah-olah kami tahu. Tapi kami mau melakukan firman-Mu Bapa. Mari Bapa, selidiki hati kami. Biarlah hati kami ini Tuhan semakin hari semakin dipulihkan. Mari saat ini, mari saudara saya undang bangkit berdiri. Bapa yang baik saat ini kami minta Roh Kudus saat ini menyelidiki setiap hati kami. Kami tidak mau membiarkan itu ada rubah-rubah kecil yang menggerogoti tanaman rohani kami. Tapi biarlah hari ini Tuhan, siang hari ini kami mau menyelesaikannya Tuhan. Jika Anda diingatkan saudara, mungkin Anda hari ini kecewa dengan seseorang. Mungkin Anda kecewa dengan suamimu. Mungkin Anda kecewa dengan anakmu. Mungkin kau kecewa dengan orang tuamu. Mungkin kau kecewa dengan mertuamu. Mungkin kau kecewa dengan teman homemu. Mungkin kau kecewa dengan pendeta. Mungkin kau kecewa dengan siapapun saat ini. Izinkan, lepaskan pengampunan itu saudara. Karena itu akan bisa menghentikan langkahmu. Sudah banyak orang yang keluar dari Tuhan karena dia kecewa. Mari Bapa Surgawi, kami minta kasih-Mu saat ini mengalir melanda seluruh anak-anak-Mu di tempat ini. Kasih Bapa mengalir. Saat ini kasih Bapa memulihkan setiap hati. Dan kami mau menanggalkan masa lalu kami Tuhan. Kami mau menanggalkan setiap yang membuat kami beban dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini aku berkata dalam nama Yesus. Engkau adalah pemenang-pemenang. Engkau akan menyelesaikan pertandingan iman ini sampai selesai. Dan tidak ada Bapa, satu orang pun
di tempat ini maupun yang sedang menonton ini Tuhan, yang mereka stop di tengah jalan, tapi mereka akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, semuanya firman ini kami percayakan hanya kuasa Roh Kudus yang memeteraikan, Roh Kudus yang akan mengajar kami lebih lagi, dan Roh Kudus juga menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari saudara angkat tangan. Mari saat ini, bukan karena kebiasaan kita setelah ibadah angkat tangan terima berkat. Biar saat ini dalam nama Yesus terimalah berkat dari Bapa yang mengasihi engkau. Terimalah kasih karunia daripada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Selalu inginkan persekutuan dengan kita. Sampai selama-lamanya. Kita selalu ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus percayakan, katakan amin. Haleluya.